Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, semangat itu sangat penting. Namun yang perlu diketahui bahwa semangat itu ada kalanya dituntun dengan ilmu. Tentu ini positif. Ada kalanya semangat itu juga didorong oleh nafsu. Nah, ini yang perlu hati-hati. Kalau semangat itu dituntun dan dikawal oleh ilmu, akan terarah dan terukur apapun aktivitasnya. Dan pada akhirnya lurus menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika semangat itu didorong oleh nafsu, bengkok pasti. Tidak akan terarah dan tidak akan terukur. Alhasil tidak akan sampai mana-mana kecuali pada kerusakan. Kecuali pada hal-hal yang negatif. Nah, terkait dengan ini, ada satu pertanyaan yang saya husnudzon. Ini pertanyaan diajukan oleh seseorang yang punya semangat luar biasa dalam mendirikan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nah, ceritanya begini. Beliau ini perjalanan keluar kota. Sesampai di kota tujuan, ketika sampai di sana sudah mungkin maghrib, berhenti istirahat di masjid. Setelah ambil air wudhu, kemudian ternyata sholat maghrib berjamaah sudah rampung. Nah, beliau melihat rupanya ada orang yang ketinggalan juga sholat di dalam masjid itu, dekat tiang. Nah, semangat untuk berjamaah mendorong beliau untuk mendekati dan dulit. Disentuh pundaknya, pertanda beliau menjadi makmum dan orang yang sholat yang disentuh itu ditetapkan menjadi imamnya. Rupanya sudah dapat 1 rakaat. Pada saat berdiri itu rakaat kedua. Nah, ternyata begitu disentuh takbiratul ihram, terdengar suara bacaan Fatihahnya itu morat-marit. Tidak ada tasydidnya, padahal ada tasydidnya. Panjang ketukar pendek. Makhrajnya sin ketukar shin. Dan itu nampak sekali. Nah, beliau agak bimbang, lanjut apa tidak. Karena dipikir ini sudah kadung, oh ya sudah, masuk. Hingga sholatlah sampai selesai. Pertanyaannya yang diajukan adalah sah atau tidak bermakmum kepada seorang yang ditetapkan menjadi imam. Ternyata bacaan surat Al-Fatihahnya sudah barang tentu bukan hanya bacaan Fatihahnya, mungkin takbiratul ihramnya, mungkin tasyahudnya dan salamnya itu morat-marit. Sah atau tidak? Kalau tidak sah, harus bagaimana? Nah, ini yang tadi saya katakan. Semangat apapun itu harus dituntun dengan ilmu. Karena tegaknya agama ini dengan ilmu. Semangat yang didorong oleh nafsu hanya meruntuhkan agama. Dalam hal ini adalah sholat kita. Mari kita simak bersama-sama bagaimana pemaparan para ulama menjelaskan dan memberikan fatwa tentang seseorang yang bermakmum kepada imam, ternyata imamnya bacaannya tidak bagus sekali. Tidak ada bagus-bagusnya. Yang jelas bacaan itu rusak makna. Kita sama di dalam kitab Al-Bujairimi alal Minhaj. Dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Laubana, jika telah nyata imamuhu, imamnya seseorang yang dia tetapkan dalam sholat berjamaah, ummiyan, dia itu ummi, rusak bacaan Al-Qur'annya. Dalam hal ini
Fatihahnya. Wajabat, maka wajib al-i'adatu, mengulangi sholatnya. Artinya bagi makmumnya tadi, dia wajib mengulang sholatnya. Berarti tidak sah. Karena tahu secara nyata, bayin, bahwa sholatnya itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Imamnya rusak bacaan Fatihahnya. Sama seperti belum sholat. Itulah mengapa tadi saya katakan, ayo kita jaga semangat itu, kita pelihara, tapi dampingi, sandingkan dengan ilmu, agar terarah dan terukur. Sehingga kita tidak sembarangan untuk menetapkan dan menentukan seorang imam ketika kita ingin sholat berjamaah. Ya kita lihat dulu. Kalau demikian, ya sudah barang tentu sholat sendiri itu jauh lebih utama, jauh lebih baik, dan lebih tepat dan bijak. Dibandingkan memaksakan sholat berjamaah, padahal kita tidak tahu kualitas imam yang ditentukan. Karuan saja kalau sholat berjamaah itu memang diadakan di masjid dengan jamaah besar, imamnya imam rawatibnya. Sudah melalui kualifikasi, sudah barang tentu. Bimbingan dan tuntunan telah banyak diberikan. Maka nasihat saya bagi kita semua yang mau sholat berjamaah, ketinggalan, kita mau menentukan imam, sekali lagi hati-hati. Kalau sudah terjadi, ya diulang sholatnya. Karena sholatnya itu tidak sah, dan tidak sah itu berkonsekuensi mengulang. Nah, yang penting untuk saya sampaikan adalah apa yang dimaksud ummi. Ummi itu adalah bacaan ayat Quran, bacaan Al-Quran yang bacaan itu merubah makna yang ada di dalam Al-Quran. Kandungan maknanya terubah, baik sengaja atau tidak. Contoh, masalah panjang pendek. Kalau kita ngaji sorof, ada saro, itu beda. Ya. Bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kacang sama. Tapi kalau bahasa Arab saro, kalau kita belajar pelajaran sorof di bab 2, itu berbeda banget. Yang kedua adalah di makhraj huruf. Kha dengan ha itu beda banget. Hamzah dengan ain itu berbeda banget. Dal dengan zal berbeda. Sin sama shin itu juga berbeda. Itu. Yang ketiga termasuk tasydid. Tasydid itu menunjukkan huruf yang double. Maka jika cara membacanya tidak ditekan, maka otomatis hilanglah satu huruf. Kalau hilang satu huruf, otomatis akan berubah makna. Sekali lagi, hati-hati. Jaga semangat, kawal, tuntun dengan ilmu. Agar terarah dan terukur lurus menuju keridhaan Allah. Jangan sampai kita keliru. Semangat ini dituntun oleh kebodohan yang kemudian nafsu yang menunggangi. Salah, bengkok, tidak akan pernah menuju keridhaan Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.